Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rina Nuryanti dengan NIM 23060101 kelas B1 PGSD 2023. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah landasan dan pengelolaan pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai jawaban-jawaban yang saya pilih mengenai soal UAS atau ujian akhir semester. Nah, berikut saya lampirkan soal UAS yang saya pilih. Nah, teman-teman, ini adalah 3 soal yang saya pilih dengan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Masing-masing pada soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 mempunyai studi kasus yang dimana kita harus memecahkan atau mencari solusi untuk memecahkan persoalan tersebut. Nah, bagaimana cara pemecahan masalahnya? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, pada studi kasus yang pertama, yaitu di dalamnya mengenai landasan dan pengelolaan kurikulum pendidikan. Ternyata di dalamnya itu membuat permasalahan mengenai integrasi nilai kearifan lokal dalam kurikulum merdeka di sekolah swasta Cimahi. Selanjutnya juga, di dalamnya juga terdapat tujuan, yaitu menyatukan budaya lokal, Sunda, batik, tanpa mengurangi standar akademik nasional. Dan di dalamnya juga termuat ada tantangan, yaitu menjaga keseimbangan antara muatan lokal dan capaian pembelajaran nasional. Nah, bagaimana solusinya? Di sini berarti kita akan membahas yang pertama ada landasan kurikulum atau strategi kurikulum. Nah, yang dimana di dalamnya itu termuat yang pertama ada filosofis. Di dalam filosofis tersebut termuat ada Pancasila, konstruktivisme, humanisme, dan ada juga praktis, yaitu di dalamnya termuat kurikulum merdeka, dukungan komunitas lokal, dan ketersediaan sumber daya budaya. Nah, selain itu, di sini juga ada rancangan pengembangan kurikulum yang dimana di dalamnya ada muatan lokal seperti budaya Sunda, batik, bahasa daerah, ada juga bentuk integrasi yaitu seperti proyek P5, pengembangan tematik ekstrakurikuler, dan yang terakhir ada pelatihan guru yang dimana di dalamnya itu mencakup workshop integrasi konten. Pada studi kasus yang pertama, selain yang tadi saya paparkan, terakhir itu di sini ada yang namanya evaluasi kurikulum. Di mana pada evaluasi kurikulum kita itu harus menyiapkan 3 penilaian, yaitu yang pertama penilaian formatif seperti observasi dan refleksi. Ada juga penilaian sumatif yang di dalamnya itu mencakup portofolio, presentasi proyek. Dan yang ketiga, evaluasi program, yaitu di dalamnya mengenai survei siswa atau orang tua, dan ada juga supervisi guru atau kepala sekolah. Pada studi kasus yang kedua, di dalamnya itu membahas mengenai landasan dan pengelolaan peserta didik. Nah, pada studi kasus yang kedua itu, ternyata permasalahannya itu ada 3. Yang pertama, ada madrasah baru dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Ada juga masalahnya, yaitu ada siswa berkebutuhan khusus dan kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, kita harus mencari solusi sistem layanan peserta didik yang holistik. Nah, setelah saya teliti, yang pertama pada studi kasus yang kedua itu ada landasan pengelolaan siswa, yang dimana di dalamnya itu termuat 2 poin, yaitu tentang psikologis dan sosial. Di dalam psikologis ada Maslow, yaitu kebutuhan dasar, dan ada juga Piaget dan Vygotsky, yaitu perkembangan dan scaffolding. Nah, pada sosial di sini ada inklusivitas dan multikulturalisme. Nah, selanjutnya di sini juga ada sistem layanan peserta didik. Pada studi kasus yang kedua, yaitu dalamnya termuat ada sistem layanan peserta didik yang dimana identitas atau identifikasi kebutuhan siswa, ada juga bimbingan konseling, keterlibatan orang tua, guru pendamping khusus atau GPK, dan kurikulum adaptif dan asesmen diferensiasi. Nah, setelah kita membahas 2 studi yang tadi, terakhir kita akan membahas studi kasus soal 3 yang di dalamnya itu termuat landasan dan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pada soal yang kedua, diharapkan kita harus mencari soal dalam peningkatkan kualitas guru oleh Yayasan Cahaya Siliwangi. Ada juga masalah di mana anggaran terbatas, kualitas pengajar perlu ditingkatkan, dan kita harus mencari solusi
investasi, yaitu manajemen SDM atau sumber daya manusia, dan insentif non-finansial. Nah, selanjutnya kita bahas jawabannya, yaitu pertama kita harus merencanakan rancangan pengembangan kurikulum yang dimana di dalamnya termuat ada landasan yang terdiri dari teori Herzberg dan McGregor juga MBS. Nah, selain itu kita juga harus menyiapkan program yaitu rekrutmen selektif dan monitoring dan evaluasi pembelajaran. Nah, dan yang terakhir, pada studi kasus yang ketiga, kita harus menyiapkan pengembangan profesional dan insentif non-finansial. Pada pengembangan profesional, di dalamnya itu terdiri dari ada microlearning, yaitu video pendek dan podcast. Selanjutnya, komunitas praktik guru dan pelatihan internal berjenjang. Selain itu, pada insentif non-finansial, ada juga penghargaan prestasi, jalur karir guru, lingkungan kerja yang positif, dan rekreasi, juga dukungan yang sosial. Nah, teman-teman, pada jawaban yang telah kita bahas tadi dari ketiga soal dapat kita simpulkan bahwa integrasi budaya lokal, perhatian pada keberagaman siswa, dan penguatan guru adalah fondasi yang paling utama pada satuan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, perlu berkolaborasi antara sekolah, guru, siswa, orang tua, dan komunitas, sehingga guru dapat berkembang dan terus termotivasi. Nah, teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Semoga presentasi ini memberi inspirasi dalam membangun pendidikan yang relevan, inklusif, dan berdaya saing lokal global. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa di-like dan di-subscribe.